Selain itu, pemirsa, dalam kegiatan media gathering yang diselenggarakan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama sejumlah pemimpin redaksi media massa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir meminta KPU dan juga Bawaslu untuk tidak masuk angin dalam perhelatan pemilu 2024. Berikut pernyataannya. Jadi ini betul-betul dijaga, dan karena itu himbauan kami kepada, ini juga suara dari isu-isu strategis muktamar, agar suksesi berjalan baik, bermartabat, kemudian melahirkan negarawan, dan suksesi menjadi lebih baik dibanding sebelumnya, pemilu juga sama. Maka kepada para institusi-institusi terkait, lebih-lebih Bawaslu dan KPU, jagalah martabat, jaga marwah institusi ini. KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu yang punya peran untuk mengontrol, gitu ya, jalankan fungsi itu. Dan jangan juga ada masuk angin, ya, angin timur, selatan, utara, barat itu. Karena apa? Pertaruhannya terlalu besar. Jadi mohon betul kami berharap pada para komisioner itu jaga martabat diri, ya, jaga martabat bangsa. Karena di tangan mereka ini sukses tidaknya pemilu. Boleh jadi misalkan yang namanya pemain itu kan ada diving, kan melanggar, pula-pula melanggar, kesentuh dikit sambil nginjak, itu kan dia. Tapi kalau wasitnya bagus, kemudian aturan main tetap dijaga, penjaga VAR juga objektif, gitu kan, orang relatif akan ada harapan, gitu kan, ada tempat untuk mengadu. Juga Bawaslu, jangan sampai karena disfungsi dari dua institusi ini lalu kekuatan masyarakat menjadi mengambil peran, gitu kan. Kalau pas nggak apa-apa, kalau tidak nanti kekuatan-kekuatan masyarakat itu punya hukumnya sendiri, punya karakternya sendiri. Dan naudzubillah kalau apalagi di jalanan. Nah, jadi suara kami kepada Bawaslu, pada KPU, mari jaga martabat diri, martabat bangsa, dan martabat pemilu ini, supaya marwahnya tetap terjaga. Juga untuk institusi-institusi di negara, TNI, Polri, birokrasi, dan lembaga-lembaga lain, ya saatnya makin matang, makin dewasa. Dan kalau selama ini hampir semua komitmen kita untuk good governance, ya, clean governance, ya, maka juga pemilu harus seperti itu, kan, harus clean dan good, ya. Nah, dan itu kuncinya pada kemampuan lembaga-lembaga ini menjaga jarak. Nah, jadi juga untuk seluruh elit bangsa yang punya akses pada kekuasaan, termasuk kekuatan-kekuatan ekonomi. Kita tidak mendaki lah bahwa pemilu itu lalu melahirkan bandar-bandar politik yang akhirnya kemudian membuat kita kehilangan martabat, kehilangan marwah sebagai bangsa. Nah, yang terakhir, rakyat, yuk kita edukasi lagi terus masyarakat agar mereka makin cerdas, karena kuncinya kan di masyarakat. Kita ajak mereka untuk punya kemampuan memilih dari hati, dari kecerdasan, dan dari harapan tentang kebaikan berbangsa. Kalau masyarakat juga akhirnya jatuh pada orientasi materi, orientasi pragmatis, ya nggak akan ada pernah kita beranjak akil balik dalam berbangsa bernegara, karena rakyat sendiri sebagai sumber legitimasi kekuasaan dan sumber suara demokrasi, ya mereka belum dewasa secara akal budi, dan
kami percaya sebenarnya masih banyak mungkin rakyat yang masih bersifat lugu, jernih dan lain sebagainya. Tapi mereka memerlukan pendampingan, mereka memerlukan teman, mereka memerlukan guru, mereka memerlukan suluh, gitu ya, agar mereka menjadi yang dewasa. Toh yang namanya kontestasi pemilu ya akhirnya kan suka tidak suka siapapun yang menang ya itulah yang akan menang dan lain sebagainya. Tetapi perjalanan berbangsa bernegara ini kan milik bersama, harus terus makin maju, makin sejahtera, makin adil, makin damai, makin bersatu dengan segala kekurangan kita sebagai bangsa.